Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfuatin Aini dari kelas 5D. Lanjut kita ke pembahasan pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Nah, yang pertama adalah bagaimana pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama adalah pembuatan tabel spesifikasi, yaitu adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Dan yang kedua, merumuskan indikator. Dan yang ketiga, merumuskan soal. Keempat, melakukan uji coba soal. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes. Yang B, analisis hasil tes belajar. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes yang diberikan kepada siswa. Menurut Suharsini Arikunto, ada 4 cara melakukan penilaian terhadap tes yang kita buat sendiri, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada beberapa analisis hasil tes belajar yang perlu kita tahu. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. Yang kedua, analisis daya pembeda soal, analisis pola jawab soal, analisis validitas tes, analisis reliabilitas tes. Yang C, pengolahan nilai hasil belajar. Perlu kita tahu bagaimana sih pengolahan nilai hasil belajar tersebut. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dan tes subjektif. Dan yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif untuk sikap, yaitu dengan menggunakan observasi angket, self-evaluation, dan penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. Yang ketiga adalah pengolahan hasil penilaian untuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. Lanjut ke tahap pelaksanaan program tindak lanjut. Yang pertama, program remedial. Pengertiannya, bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM, maka diberikan tindak lanjut untuknya program remedial. Yang kedua, pelaksanaan program remedial. Yang ketiga, prinsip-prinsip program remedial. Dan yang terakhir, langkah-langkah program remedial. Dan yang terakhir yaitu program pengayaan. Perlu kita tahu bagaimana langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment. Pembelajaran pengayaan adalah belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, pemadatan kurikulum, pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya simpulkan sebagai resume. Semoga bermanfaat dan menjadi pengertian bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.